Agil jadi penasaran dengan sosok Tante Meli yang seketika membuat hatinya jadi kepincut pada pandangan pertama. "John, yang tadi itu ibu kos kamu ya?" cicit Agil dengan rasa penasarannya. "Iya, Wok. Kenapa gitu? Seksi ya?" tanya balik John Ru menggoda serat Agil yang sedang menggebu-gebu. Pantesan kamu betah ngekos di sini. Yang punya kosannya juga cantik, Paeno lagi." Gurau Agil yang terus terngiang-ngiang di kepalanya sosok Tante Meli. "Hus, jangan kencang-kencang, Wok. Nanti kedengaran sama orangnya langsung. Soalnya kamarnya itu persis di bawah kamar kita." cicit John Ru mengecilkan volume suaranya. "Emang bener gitu? Dia udah bersuami? Kok kayak kelihatan gatal gitu, John?" bisik Agil. Ia terus menggali informasi tentang Tante Meli lewat temannya itu. "Ya, dia udah punya suami. Lebih tepatnya sih di Madu. Dia sebagai istri mudanya," kata yang udah ngekos lama di sini begitu. Suaminya itu kalau nggak salah anggota dewan dan mempunyai anak dari Tante Meli satu, cowok. Umurnya kalau nggak salah 2 tahunan. Tutur John Ru dengan polosnya ngasih tahu ke Agil tentang biodata Tante Meli. "Oh alah, kasihan ya. Udah cantik mau dimadu lagi." "Emang umurnya berapa sih Tante Meli itu, John?" seru Agil. Kali ini pertanyaannya lebih spesifik. "Mungkin sekitar 32 tahunan lah, Wok. 10 tahun lebih muda dari saya," jawab John Ru dengan bangga sambil membusungkan dadanya. Usut punya usut, ternyata si John Ru juga mengagumi sosok Tante Meli yang kalau malam selalu menjadi bahan coli ketika dia lagi birahinya memuncak. Namun karena si John Ru kurang berani seperti Agil yang terang-terangan, dia memilih senyap dan memendam sendiri perasaannya. "Masih muda lah, masih bisa dibuat godain ya, John," gurau Agil yang bercandain John Ru. "Us, jangan gitu, Wok, pamali. Tante Mel itu udah punya suami, jadi jangan kamu godain," ketus John Ru sambil mengerutkan keningnya, seolah ia nggak terima dengan ucapan Agil barusan. "Udah, mending sekarang kita nyari makan, Wok. Pasti udah lapar kan?" celetup John Ru mengalihkan pembicaraan sambil melihat jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. "John, maaf ya. Saya jadi ngerepotin. Nanti kalau udah dapat pekerjaan, pasti bakalan saya ganti ya," ucap Agil yang merasa gak enak hati numpang hidup di kosan John Ru. "Udah, tenang aja, Wok. Kayak sama siapa aja. Lagian saya masih punya simpenan buat makan mah," sahut John Ru dengan menepuk bahu Agil. Agil pun menganggukkan kepalanya menurut kepada John Ru untuk cari makan di luar sambil menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu. Pas John Ru mau menstarter motor metiknya, tiba-tiba, "John, mau keluar?" tanya Tante Meli sambil menyusui anaknya yang baru berusia 2 tahun. "Iya, Tante. Mau nitip?" sahut John Ru sambil menelan ludah. Ia tidak kuat melihat gunung kembar milik Tante Meli yang terpampang jelas di hadapannya. Apalagi malam itu Tante Meli masih mengenakan daster yang sama dengan yang dipakai tadi sore.
Iya mau minta tolong isiin kuota ke nomor ini, soalnya paketanku baru saja habis. Jawab Tante Meli sambil mengeyong anaknya supaya cepat tidur. Tidak lama kemudian laki-laki parubaya muncul dari dalam rumah Tante Meli dan memotong obrolan mereka. Namanya Om Suryo. Dia adalah suami dari Tante Meli, umurnya kira-kira 50 tahunan lebih dikit. Perawakannya gempal dan berkumis. Maklum, kebanyakan makan uang rakyat jadi buncit. Ups. John, Om nitip jamu ya seperti biasa. Ini uangnya. Ambil aja kembaliannya. Celetuk Om Suryo sembari ngasih kode kepada John Ru yang biasa ia belikan di toko jamu di depan jalan raya. Siap Om, laksanakan. Ayo Wok, naik. Seru John Ru dengan wajah sumringah sambil menyalakan motornya. Itu bapaknya Tante Meli, John. Celetuk Agil dalam perjalanannya membeli makan di warteg. Bukan Wok, yang tadi itu Om Suryo. Dia adalah suaminya Tante Meli. Tegas John Ru dengan mukanya sedikit tersenyum mendengar pertanyaan dari Agil. Pantasan nitip beli jamu ke si John Ru. Kayaknya malam ini mau main dia ya. Gumam Agil sambil berandai-andai. Tidak lama berselang mereka pun tiba di salah satu warung langganan John Ru. Wok, tolong isiin paketan yang ke nomor ini ya, di konter depan sana. Saya mau mesan makan dulu buat dibawa pulang ke kosan. Ujar John Ru sambil menunjuk ke arah konter yang dituju sambil ngasih sobekan kertas yang isinya nomor WA Tante Meli. Bang, tolong isiin paketan yang 100.000 ke nomor ini ya. Jelas John Ru sambil ngasih lihat nomor telepon yang tertulis di sobekan kertas tersebut. Oke, dan bang, timpal pemilik konter. Bang, balikin lagi sini nomor yang tadi, jangan dibuang. Ketus Agil yang meminta nomor Tante Meli kembali untuk di-save ke dalam HP-nya. Kemudian ia balik menghampiri John Ru lagi yang tengah berada di warteg. 20.000 John, 2 porsi biasa. Ucap salah satu penjaga warteg langganan John Ru sambil ngasih 2 bungkus nasi buat mereka bawa pulang. Oke siap bang, makasih banyak ya. Timpal John Ru langsung menuju tukang jamu yang sering ia beli kalau dititipin sama Om Suryo. Aduh, gimana ini Wok? Toko jamunya nutup lagi. Ketus John Ru sambil menggaruk kepalanya. Karena malam ini dia tidak jadi punya lebihan dari uang yang dikasih sama Om Suryo untuk beli jamu. Ya mau gimana lagi John, masa mau didobrak? Celetuk Agil yang sedang dibonceng. Ya udahlah yuk, kita pulang aja mendingan. Timpal John Ru mengajak Agil untuk segera pulang ke kosannya. Karena dari tadi perutnya udah keroncongan. Setibanya di kosan, nampak Om Suryo lagi menunggu kedatangan kita. Berharap John Ru pulang membawa plastik yang berisikan jamu kuat buat malam dia tempur bersama istrinya. John, mana pesanannya? Tanya Om Suryo menghisap sebatang rokok sambil mengenakan sarung. Aduh maaf Om, toko jamunya tadi tutup. Kayaknya sih nggak jualan. Jawab John Ru dengan muka memelasnya. Ia menyodorkan uangnya kembali. Aduh, celaka ini mah John. Malam ini saya nggak bisa tempur lama dong. Bisik Om Suryo nyampe ke telinga John Ru. Dan
Tidak disengaja didengar oleh Agil yang sedang berdiri di belakang si Jonro. Aduh, ternyata Om Suryo membeli jamu kuat toh, payah. Gumam Agil yang meledek di dalam hatinya. Maaf ya Om, ini uangnya, jawab Jonro. Udah simpen aja buat kamu Jon. Timpal Om Suryo berbaik hati ngasih uang 100.000 kepada Jonro. Dan ia langsung masuk ke dalam rumahnya untuk melakukan pemanasan sambil menunggu anaknya tertidur. Sementara Agil dan Jonro langsung naik ke atas kamar kosannya karena udah gak kuat nahan lapar.